Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mendapat penghargaan dari Kompas TV untuk kategori daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal. Penghargaan diberikan di momen perayaan Hari Ulang Tahun ke-13 Kompas TV Rabu lalu. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani, menerima langsung penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Penghargaan ini, saudara, merupakan apresiasi bagi sejumlah daerah yang dinilai peduli pada UMKM dan terus mengembangkan potensi sumber daya lokalnya. Betul sekali, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kini menjadi tolok ukur bagaimana sebuah daerah bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk membangkitkan kembali geliat ekonomi masyarakatnya pasca hantaman COVID-19. Apa rahasianya? Berikut wawancara eksklusif jurnalis Kompas TV, Mario Sarong dan juru kamera Hanil Revalino bersama Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani yang sudah direkam sebelumnya pada Rabu malam 11 September 2024. Saudara, COVID-19 memiliki banyak cerita, terutama terkait bagaimana banyak sektor yang terdampak. Tetapi ada satu pemerintah daerah, Kabupaten Banyuwangi, yang punya cita menarik bagaimana bisa kembali hidup, bisa kembali bangkit dari keterpurukan COVID-19 dengan memberdayakan potensi alamnya. Saat ini, saudara, untuk mengetahui apa sih rahasianya, kita sudah bersama Bupati Banyuwangi. Ibu Ipuk, selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah mau ngobrol dengan Kompas TV di hari ulang tahun Kompas TV yang ke-13. Terima kasih untuk undangannya dan selamat ulang tahun untuk Kompas TV yang 13. Terima kasih Ibu. Bu, sebelum kita masuk ke potensi pariwisata, potensi lain di sumber daerah di Kabupaten Banyuwangi yang bisa membangkitkan kembali Banyuwangi, kita mau ngobrol-ngobrol Bu terkait dengan malam ini ya, di mana Kabupaten Banyuwangi sendiri mendapatkan apresiasi terkait dengan potensi sumber daya alam dan juga UMKM. Kalau bisa dijelaskan sedikit Bu, ini bagaimana dengan apresiasi yang diberikan oleh Kompas TV? Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Kompas TV yang sudah memotret ya pembangunan di wilayah atau di daerah-daerah dengan sangat baik, sehingga apresiasi yang diberikan Kompas TV kepada kami ini menjadi penyemangat bagi kami untuk nanti terus bisa melakukan pembangunan lebih masif lagi di daerah. Bu, dari penghargaan yang telah diberikan, kita mau masuk sedikit terkait dengan apa yang telah Ibu lakukan terkait dengan potensi di Banyuwangi sendiri. COVID-19 memberikan dampak yang begitu besar ya Bu ya terhadap Kabupaten Banyuwangi, tetapi bisa diselamatkan dengan sektor pariwisata. Ibu sebagai bupatinya, apa Bu rahasianya sih sebenarnya? Iya, Banyuwangi itu punya potensi alam yang luar biasa gitu. Kami punya gunung, kami punya laut, kami ada lahan persawahan, lalu juga ada hutan, dan di satu sisi juga Banyuwangi punya seni budaya yang luar biasa. Nah, dari alam dan budaya yang ada di Banyuwangi inilah kami merasa pede untuk menjadikan daerah kami menjadi salah satu destinasi wisata, dan apalagi dengan ekoturisme yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi. Di satu sisi juga kalau kita bicara pariwisata, multiplier efeknya juga sangat besar bagi daerah ya, dengan memaksimalkan potensi yang ada, ekonomi kreatif kita bisa tumbuh dan ekonomi lokal juga bisa tumbuh. Bagaimana hotel, bagaimana restoran, bagaimana transportasi lokal ya, ekonomi kreatif tumbuh dan ya, akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Ada juga kegiatan ataupun acara yang ini dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya terkait dengan perhelatan acara Banyuwangi Ethno Karnival. Sebenarnya dengan ini perhelatan ini, dibuatnya acara ini, apakah memang ada dampak positifnya sebenarnya Bu untuk sebenarnya peningkatan ekonomi, terutama masyarakat kecil, masyarakat pelaku UMKM tadi? Ya, tujuan kami membuat Banyuwangi Festival bukan hanya kami ingin memberdayakan atau mengembangkan seni dan budaya yang ada di Banyuwangi, tetapi sekali lagi multiplier efek dari itu, ekonomi akan bergeliat dengan orang datang ke Banyuwangi ingin melihat festival yang ada di Banyuwangi, maka ekonomi bergeliat.
hotel-hotel terdampak, restoran terdampak, warung-warung makan terdampak, dan homestay kami juga terdampak. Jadi kalau kita bicara Banyuwangi Festival, apalagi yang tadi Mas sebutkan BEC, itu bagian dari upaya kami untuk mendongkrak ekonomi yang ada di Banyuwangi dengan bentuk festival, sehingga lebih menarik lagi. Ada tujuan orang datang ke Banyuwangi bukan hanya wisata alam, tetapi juga melihat festival yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi punya cara-cara untuk bisa memanfaatkan potensinya. Salah satunya terkait dengan ini kesehatan. Ini pelayanan publik bidang kesehatan. Ini dengan adanya inovasi, di antara inovasi mall orang sehat, pemburu ibu hamil beresiko tinggi, hingga fasilitas klinik konsultasi khusus di sejumlah puskesmas. Bu, pada akhirnya terkait dengan kesehatan ini, bagaimana akhirnya ide-ide ini muncul dan bagaimana akhirnya ini berdampak positif bagi masyarakat sebenarnya? Iya, kalau kita bicara kesehatan dan pendidikan, ini adalah dua program prioritas wajib yang harus kami jalankan. Dengan dua program prioritas wajib ini, pendidikan dan kesehatan, kami juga berinvestasi untuk SDM. Jadi bagaimana pariwisata menjadi umbrella, tetapi juga SDM-nya, penunjang dari pariwisata itu juga perlu kita bentuk. Nah, kalau tadi bicara tentang kesehatan, kami ingin merubah mindset masyarakat kami dengan inovasi-inovasi yang kami lakukan. Jadi selama ini layanan kesehatan di Banyuwangi hanya dikunjungi oleh masyarakat ketika mereka sakit. Maka kami rubah mindset masyarakat kami dengan menjadikan layanan kesehatan tidak hanya untuk orang sakit, tapi juga untuk orang sehat. Jadi kami buat yang namanya mall orang sehat. Begitu juga dengan kasus-kasus terkait dengan kematian ibu, kematian balita, lalu stunting. Ini juga butuh gotong royong, butuh kerjasama. Jadi kalau bicara AKI, AKB, stunting, bukan hanya kita bicara tugasnya dinas kesehatan, tapi tugas seluruh dinas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Bisa dari PU, bisa dari pendidikan, ya bisa dari dinas sosial, dan dinas-dinas lainnya. Bocorkan sedikit program-program yang mungkin bisa memberikan potensi juga keberlangsungan dan meningkatnya ekonomi di Banyuwangi, serta bagaimana keberlanjutan program ini bisa terus berjalan. Ya, kami saat ini sedang fokus pada upaya kami untuk menurunkan angka kemiskinan. Walaupun saat ini kemiskinan di Banyuwangi sudah cukup rendah. Jadi ketika di tahun 2021 kemiskinan kami di angka 8%. Saat ini di tahun 2024 sudah di angka 6,5%. Menurun, ada penurunan. Nah, kalau kita bicara kenapa kemiskinan? Karena kalau kita bicara kemiskinan, ini juga sama dengan kita bicara pariwisata. Semua bergerak, ya. Karena kalau bicara kemiskinan, kita bukan hanya bicara bantuan sosial, tapi kita juga bicara infrastruktur, kita bicara pendidikan, kita bicara kesehatan, kita bicara ekonomi kreatif, ya. Kita bicara anak-anak muda, gitu ya. Dan kita juga bicara bagaimana pelayanan publik ini berjalan kepada masyarakat. Sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dikawinkan di potensi Banyuwangi ini akhirnya memberikan keberhasilan peningkatan ekonomi dan juga peningkatan daerah. Terima kasih Ibu Bupati atas waktunya. Semoga ini program yang terus berlanjut, program yang direncanakan bisa terus berjalan, akhirnya memberikan manfaat positif bagi Banyuwangi. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sekali lagi selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-13. Semoga semakin sukses dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Ibu. Oke. Dan saudara, itulah dari pesan yang disampaikan bagaimana geliat ekonomi bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan potensi-potensi. Banyuwangi sendiri ada pendidikan, kesehatan, dan juga sumber daya alam yang dimanfaatkan. Dan itu mungkin saja bisa memberikan manfaat dan juga masukan kepada daerah lain untuk bisa meningkatkan geliat ekonomi di masing-masing daerahnya. Mario Sarong, Hanil Revalino, Kompas TV Jakarta.